Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Sistem Kelistrikan Mesin Industri, dan hari ini kita akan membicarakan tentang hukum Ohm dan daya listrik. Hukum Ohm ditemukan seorang ahli fisika dari negara Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Beliau lahir pada tahun 1789 dan meninggal di usianya yang ke-65 tahun. Hukum Ohm ditemukan pada tahun 1825 dan berbunyi, kuatnya arus listrik yang mengalir pada suatu beban listrik sebanding dengan beda potensial yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Jadi, besarnya atau kuatnya arus listrik yang mengalir berbanding terbalik dengan hambatan, namun sebanding dengan besarnya tegangan. Nah, kalau misalkan kita gabungkan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan sesuai dengan rumus hukum Ohm, maka kita dapatkan bahwa tegangan adalah hasil perkalian antara arus dengan hambatan. Sehingga besarnya arus adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Jadi sesuai dengan hukum Ohm bahwa besarnya kuat arus yang mengalir sebanding dengan besarnya tegangan dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Jadi jika tegangannya besar, dia akan menghasilkan arus yang besar. Tapi jika tahanannya yang besar, maka justru arus yang dihasilkan akan kecil. Dan jika kita ingin mencari besarnya hambatan, maka hambatan adalah tegangan dibagi dengan arus listrik. Nah, berarti rumus dasar dari hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R, atau mungkin bisa kita mengingatnya dengan mudah yaitu VIR. Di mana apa itu tegangan? Tegangan atau V adalah potensial atau tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung penghantar dalam satuan volt. Sedangkan nilai hambatan listrik atau resistensi yang terdapat pada suatu penghantar dalam satuan ohm itu adalah definisi dari hambatan. Apa itu I? I adalah arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam satuan ampere. Nah, berdasarkan hukum Ohm di atas, bahwa 1 ohm didefinisikan sebagai hambatan yang digunakan dalam suatu rangkaian yang dilewati kuat arus sebesar 1 ampere dengan beda potensial sebesar 1 volt. Nah, sekarang faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya sebuah hambatan listrik? Hambatan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu panjang, luas, dan jenis bahan. Hambatan berbanding lurus dengan panjang benda. Semakin panjang benda, maka semakin besar hambatan suatu benda. Hambatan juga berbanding terbalik dengan luas penampang benda. Semakin luas penampangnya, maka semakin kecil hambatannya. Sehingga nilai tahanan dihitung dengan persamaan berikut. R sama dengan Rho L dibagi dengan A, di mana Rho adalah tahanan jenis dalam satuan ohm milimeter persegi per meter. L adalah panjang konduktor dalam satuan meter. Sedangkan A adalah luas penampang dalam satuan milimeter persegi dan R adalah tahanan dalam satuan ohm. Jadi kalau kita ambil contoh yang sederhana, misalkan kita memiliki konduktor berupa kabel, maka hambatan yang ada pada kabel itu akan semakin besar jika panjang kabelnya itu semakin panjang. Dan sebaliknya, jika kabel itu memiliki luas penampang yang lebar atau besar, maka hambatannya akan bernilai kecil. Tahanan jenis adalah kualitas dari kabel tersebut. Nah, yang berikutnya kita akan mempelajari tentang daya listrik. Terkadang kita sering mengucapkan bahwa berapa listrik di rumahmu
listrik saya 900 watt, listrik saya 450 watt, atau 1300 watt. Yang Anda katakan watt itulah yang dinamakan daya listrik. Jadi jika kita definisikan apa itu daya listrik? Daya listrik adalah besar energi listrik yang ditransfer atau dipindah oleh suatu rangkaian listrik tertutup. Daya listrik sebagai bentuk energi listrik yang mampu diubah oleh alat-alat pengubah energi menjadi berbagai bentuk energi lain. Misalkan energi listrik di rumah kita dirubah menjadi energi gerak, misalkan gerakan kipas angin, menjadi energi panas pada setrika, menjadi energi suara pada televisi, radio, dan energi cahaya pada lampu-lampu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari daya listrik dengan rumus? Daya listrik atau P adalah perkalian antara tegangan dikalikan dengan arus listrik. Atau misalkan dalam perhitungan, jika sebuah rangkaian yang diketahui hanya nilai arusnya atau I dan nilai hambatannya, maka daya listrik bisa kita cari dengan perhitungan I kuadrat dikalikan R. Atau jika pada sebuah rangkaian yang diketahui hanya nilai tegangan dan nilai hambatan, maka daya listrik dapat kita cari dengan rumus P kuadrat dibagi dengan R. P daya listrik dengan satuan watt, P adalah tegangan listrik dengan satuan volt, I arus listrik dengan satuan ampere, dan R hambatan listrik dengan satuan ohm. Nah, sekarang anak-anak, kita aplikasikan dalam contoh tentang hukum ohm. Anda perhatikan rangkaian di atas. Sebuah rangkaian listrik memiliki hambatan listrik 9 ohm yang dirangkai dengan baterai yang memiliki tegangan 12 volt. Berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir? Diketahui hambatan 9 ohm, tegangan listrik 12 volt. Ditanyakan berapa nilai dari kuat arus yang mengalir. Jawabannya sesuai dengan hukum dasar hukum ohm bahwa V adalah I dikalikan R, maka jika kita akan mencari nilai dari I atau arus listrik, I sama dengan V dibagi R. V tegangan 12 volt, R hambatan 9 ohm. Sehingga kuat arus listrik yang kita dapatkan adalah 1,5 ampere yang mengalir di hambatan tersebut. Sekarang contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal tentang daya listrik. Misalkan sebuah mesin cuci memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 2,2 ampere. Daya listrik yang dikonsumsi mesin cuci tersebut adalah diketahui tegangan 220 volt, arus listrik 2,2 ampere. Yang ditanyakan berapa besarnya daya listrik. Daya listrik karena yang diketahui adalah tegangan dan I, maka kita masukkan rumus bahwa P sama dengan V dikalikan dengan I. P sama dengan 220 dikalikan 2,2 sehingga P adalah 484 watt. Jadi daya listrik yang dikonsumsi mesin cuci tersebut sebesar 484 watt. Nah, demikian pelajaran kita singkat hari ini tentang daya listrik dan arus tegangan serta hambatan listrik. Terima kasih, jaga prokes dan salam sehat selalu untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.